Polri ditangkap oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara. 10 pelajar yang sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Pariaman. Ada yang mau kutanyakan sama dia. Apa? Serius sekali kalian? Anda dan Dina mereka pak macam-macam kan? Maksud lo? Mereka udah tahu kan? Ini bener aja dong kalau ngomong. Soalnya tadi aku lihat mereka di toilet dan di rumah. Tapi ketika aku tanya sama Nina bilang bahwa dia di rumah kakak yang dilipat. Ya, gak kenal sama kami gimana? Gak usah ngomong dulu deh. Tapi aku lihat jelas. Ya kan dia teman kami. Kami tahu sih makasih kayak apa. Gak mungkin dia kayak gitu. Ya udah, aku lihat. Ya udah, apa sih? Iya teman-teman. Oh kalian nggak jadi. Oh telat. Oke, kami tunggu ya. Kami udah di kos Nina. Jadi nanti kalian datang aja ya ke sini untuk kerja tugas kelompoknya. Iya, kayak biasa. Oke. Pakai baju kalian, kita bicarakan hal ini. Sejak kapan hubungan kalian? Udah 3 bulan ini? Ana, bukannya lo banyak pacaran sama cowok? Aku ngerasa pacaran sama cowok itu cuma nyakitin aku dan bikin aku patah hati terus. Jadi kalau Nina tuh lebih ngertiin aku dan juga lebih sayang sama aku. Dan aku tahu sekarang kalau aku lebih nyaman sama cewek daripada sama cowok. Lo kena brainwash sama Nina? Nina sejak kapan lo kayak gitu? Dari SMA, dari masa pencarian jati diri katanya. Tapi selama SMA, aku nggak pernah pacaran sama cowok dan aku nggak tertarik sama cowok. Aku tertariknya sama cewek-cewek yang lemah lembut. Dan aku ngerasa aku bisa ngasih perlindungan, ngasih kasih sayang, dan ngasih rasa nyaman. Dan aku lihat itu ada di Ana. Dan kami juga udah saling sayang. Jadi kalian nggak ada hak buat menghakimi kami. Kamu beragama Islam kan? Mungkin bagimu ini hanya masalah orientasi seksual. Tapi di dalam agama kita ini adalah perbuatan yang haram. Jadi perbuatan kalian ini sama dengan perbuatan kaum Nabi Lut. Dosa kami urusan kami ya. Nina, tapi apa yang teman-teman kita katakan itu benar. Apa yang kita buat ini udah melanggar norma agama kita. Ya udah, kita keluar aja dari agama ini. Sakit ya lo. Ana, lo cuma dicucetak sama dia. Tapi yakinlah, kamu pasti akan dapat yang terbaik. Dan Allah pasti hadiahkan yang terbaik buat kamu. Ini kalian pergi deh dari sini. Ayo Ana, kita pergi. Loh, kok kalian udah pada pulang? Emangnya tugasnya udah selesai? Ternyata dugaan antrian itu selama ini benar. Ana sama Nina, mereka itu udah rusak. Terus kita sekarang harus apa? Mending telepon Dian deh. Bentar, udah kalian dulu ya. Dugaanmu terkait Nina dan Ana selama ini benar. Untuk saat ini, kami memisahkan Ana dan Nina terlebih dahulu. Dan untuk Nina juga nggak boleh dibiarkan. Jadi tolong deh kamu urus gimana baiknya Nina untuk kedepannya. Oke, mungkin untuk saat ini aku bisa meminta bantuan sama Satpol PP untuk mengamankan Nina. Mungkin dari Satpol PP nanti ada solusi terkait masalah ini.
Di sini, melalui drama yang kami tayangkan, kami mengangkat tema orientasi seksual lesbian. Lesbian adalah hubungan sesama wanita. Dari hasil riset yang kami lakukan, hubungan sesama wanita ini terjadi pada awalnya. Wanita-wanita ini bukanlah orang yang dari awalnya memang memiliki orientasi seksual berbeda, tetapi mereka mengalami brainwash pada cara pandangnya terhadap lelaki. Apa aja itu LGBT? Yang pertama ada L, yaitu lesbian. Lesbian adalah perempuan yang mempunyai ketertarikan kepada sesama perempuan, baik secara emosi, romantis, dan seksual. Nah, yang kedua ada gay. Gay ini umumnya merujuk kepada laki-laki yang mempunyai ketertarikan kepada sesama laki-laki, tapi juga bisa digunakan untuk semua gender yang mempunyai ketertarikan kepada sesama jenis. Nah, yang ketiga ada biseksual. Biseksual ini adalah seseorang yang mempunyai ketertarikan lebih dari satu jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, yang keempat ada transgender. Transgender ini adalah seseorang yang mempunyai identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin saat dia lahir. Menurut Evelyn Hocker, seorang psikolog yang berasal dari Amerika, ia dikenal karena ia berhasil membuktikan bahwa homoseksual itu bukanlah gangguan mental. Ia mengatakan bahwa LGBT itu adalah hal yang normal dan tidak perlu disembuhkan. Dan ia juga mengatakan bahwa orang yang LGBT itu mempunyai kesehatan mental yang sama dengan orang yang normal. LGBT melanggar norma apa? Yang pertama itu ada norma agama. Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan mayoritas agama Muslim. Dan pada norma hukum itu tidak dibenarkan. Data LGBT di Indonesia belum tersedia secara pasti dan akurat. Tetapi dari berbagai survei yang telah kami temukan, salah satunya dari CIA atau Central Intelligence Agency, yang dimana ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kelima dengan populasi LGBT terbanyak di dunia yang didahului oleh Cina, India, Eropa, dan Amerika. LGBT di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat dari survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2009 hingga 2013 di 13 kota di Indonesia. Nah, tercatat bahwa laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenis itu meningkat secara drastis. Sejumlah survei di dalam dan di luar negeri memperkirakan bahwa Indonesia memiliki populasi LGBT sekitar 3%. Dengan kata lain, dari 282 jumlah penduduk Indonesia, sekitar 8,46 juta diantaranya adalah pengidap LGBT. Perbedaan orientasi seksual pada individu dijelaskan oleh ahli genetika. Hal ini terjadi karena faktor internal yaitu genetik. Kemudian juga dijelaskan oleh ahli sosiologi, hal ini terjadi karena faktor eksternal yaitu pola asuh orang tua dan juga pengalaman masa lalu mengalami kekerasan seksual yang biasanya disebabkan oleh orang-orang terdekatnya dan juga rendahnya kontrol sosial. Sanksi hukum bagi sekelompok LGBT di Indonesia sebenarnya belum secara jelas tertulis dalam aturan hukum. Sanksi hukum bagi orang yang dianggap LGBT sangat bervariasi tergantung interpretasi pasal-pasal KUHP dan Perda yang diterapkan. Maka bagian hukum yang terdapat pada pasal 292 KUHP, orang yang dianggap terlibat dalam LGBT dapat dikenakan penjara 5 tahun atau denda sebesar 50 juta. Nah, orang yang memilih untuk melakukan LGBT ini dianggap sebagai ancaman terhadap regenerasi terhadap keturunannya. Karena mereka menikah atau memilih menikah sesama jenis itu tidak dapat menghasilkan keturunan secara biologis. Nah, ini dianggap sebagai ancaman untuk kurangnya angka penurunan kelahiran. Stop normalisasi LGBT.